Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampai bab na'at. Na'at itu sesuatu yang mengikuti man'utnya dalam hal rofa, nasab, khofat, ma'rifat, dan nakirohnya. Contohnya qoma zaitun al-aqilu. Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, al-aqilu yang berakal. Nah, yang berakal inilah yang disebut dengan na'at. Na'atnya al-aqilu. Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, dan saya telah melihat Zaidan Zaid al-aqila yang berakal. Zaidan aqila, Zaidun al-aqilu. Zaidan al-aqila, Zaidun al-aqilu. Perhatikan huruf akhirnya. Na'at itu mengikuti man'ut. Ketika rofa maka na'atnya juga rofa. Ketika nasab, na'atnya juga nasab. Ketika khofat, na'atnya juga khofat. Seperti marortu bizaidin al-aqili. Juga dalam hal ma'rifatnya, keduanya na'at mengikuti man'ut dalam hal ma'rifatnya. Ma'rifat itu ada 5 macam. Isim dhamir seperti ana, anta, dan lain sebagainya. Isim, alam, nama, zaid, makah, ya. Jadi tidak harus nama orang, termasuk nama tempat, nama kota, dan seterusnya. Kemudian isim mubham, ya, contohnya hadza, hadihi, haula'i. Nah, ini contoh isim mubham. Ini beberapa kata tunjuk ini yang dicontohkan hadza, hadihi, haula'i, isim mubham. Wal ismul ladzi fihi al alifu wal lam, dan isim yang masuk di dalamnya alif dan lam. Contohnya rojulun menjadi ar-rojulu, berarti ada alif lamnya, merupakan isim ma'rifat. Ghulamun, ketika ada alif lamnya, al-ghulamu, ada alif lamnya, berarti ma'rifat. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan apa-apa yang diidhofahkan kepada salah satu dari 4 hal ini. Kemudian ada isim ma'rifat, juga ada yang nakiroh. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Wan nakiratu, dan adapun nakiroh itu kullu ismin, setiap isim, sya'i'in, yang bersifat umum, fi jinsihi, dalam jenisnya, yang jenisnya bersifat umum. Kullu ismin sya'i'in fi jinsihi, setiap isim yang bersifat umum jenisnya. Jadi belum menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ketika rojulun, laki-laki, laki-laki yang belum tentu, belum spesifik menunjuk kepada siapa. Kecuali ar-rojulu, berarti laki-laki yang sudah jelas konteksnya siapa, laki-laki mana, ya, yang ditunjuk. Kitabun, kitab, berarti umum, kitab yang masih sifatnya umum. Al-kitabu, ada alif lamnya, berarti ada kitab tertentu yang mungkin disebutkan, yang sedang dalam pembicaraan kalimat tersebut, ya. Kemudian la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yang la yakhtassu, yang tidak menunjukkan, tidak menentukan, bihi dengannya,
wahidun suatu perkara duna akhara pada yang lain, suatu perkara selainnya yang tidak menunjukkan satu ya dengannya sesuatu daripada yang lain. Jadi tidak menunjukkan satu hal yang spesifik maksudnya. Itu nakiroh. La yakhtassu bihi yang tidak menentukan bihi dengannya wahidun sesuatu duna akhara selain yang lain atau pada yang lain. Ya, selainnya. Tidak menunjukkan sesuatu yang spesifik dari sesuatu yang bersifat umum itu. Wa taqribuhu dan lebih dekatnya atau singkatnya kulluma solaha, kulluma setiap apa-apa solaha yang layak dukhulul alifi masuknya alif wal lami dan lam alaihi atasnya. Ma apa-apa solaha yang layak dukhulul alifi wal lami masuknya alif dan lam alaihi atasnya. Nahur rojuli contohnya ar-rojuli wal hulami dan al-hulam. Ini isim nakiroh. Selesai berarti bab na'at man'ud. Nanti kita lanjutkan dengan bab atof. Nanti kita baca bersama kemudian bisa mengartikan semuanya. Saya berharap semuanya bisa mengartikan dengan baik dan faham maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakiratu dan adapun isim nakiroh itu kullu ismin setiap isim syai'in yang umum fi jinsihi dalam jenisnya la yakhtassu yang tidak menentukan bihi dengannya wahidun sesuatu atau salah satu duna akhara pada yang lain wan nakiratu dan adapun isim nakiroh kullu ismin setiap isim ulangi wan nakiratu dan adapun isim nakiroh itu kullu ismin setiap isim syai'in yang umum fi jinsihi dalam jenisnya la yakhtassu yang tidak menentukan bihi dengannya wahidun sesuatu duna akhara pada yang lain. Ya. Ini isim nakirah. Wa taqribuhu dan singkatnya itu kulluma setiap apa-apa solaha yang layak dukhulil alifi wal lami masuknya alif dan lam alaihi atasnya nahur rojuli contohnya ar-rojuli wal farosi dan al farosi. Ya. Sama, penyamu al farosi atau al hulami? Al farosi. Ya. Bisa? Kita ulang-ulang dulu. Wan nakiratu dan adapun isim nakirah itu kullu ismin
setiap isim syai'in yang bersifat umum fi jinsihi pada jenisnya la yahtassu yang tidak menentukan bihi dengannya wahidun satu duna akhara selain yang lain. Jadi boleh artikan sesuatu, boleh juga satu dengan yang lainnya, yang tidak menentukan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak menunjukkan sesuatu yang spesifik yang membedakan namanya satu tertentu. Itu namanya isim nakirah. Coba ada yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nakiratu, dan adapun isim nakirah itu kullu ismin, setiap isim syai'in yang umum fi jinsihi pada jenis-jenisnya la yahtassu yang tidak menentukan bihi dengannya wahidun satu duna akhara dengan yang lain wa taqribuhu dan singkatnya kulluma setiap apa-apa soluha yang layak duhulul alifi wal lami masuknya alif dan lam alaihi atasnya nahur rajuli contohnya ar-rajuli wal farasi dan al farasi. Baik, terima kasih sudah kita bahas bab na'at. Kemudian yang paling akhir dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang isim nakirah. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Rozikin, membaca dan menerjemahkan tentang isim nakirah. Mudah-mudahan semua bisa memahami, bisa membaca dengan baik per kata untuk semakin memperkaya kosakata dan juga teknik menerjemahnya. Karena kita menggunakan teknik tertentu dalam menerjemahkan dengan memberikan penanda-penanda dan isyarat, serta pemotongannya pun tidak asal, melainkan ada kaidah-kaidah dalam memotong. Misalnya jar majrur tidak boleh dipotong, mudhof ilaih tidak boleh dipotong dalam menerjemahkan. Sehingga kalian dalam membaca dan menerjemahkan kitab ini mohon untuk diperhatikan dengan teliti cara pemenggalan kata dan penanda-penanda yang diberikan. Harapannya kalian terbiasa dan menjadi semacam refleks ketika membaca dengan kaidah-kaidah tersebut. Bisa karena biasa. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.